Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulillahil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa ala. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita kembali malam ini berkumpul untuk mengaji ilmu agama yang hukumnya adalah wajib, fardu ain, ya. Jadi kita semua ini sedang menunaikan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Insyaallah kita kembali bertemu dengan al-ustadz kita, guru kita, Buya Dr. Andes Basyaruddin Lubis. Insyaallah tanpa memperpanjang kalam, kita persilahkan Buya untuk memulai materinya. Makasih. Ini sajalah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Summa assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, kita yang menjadi jemaah tetap di dalam rangka memakmurkan masjid kita, Masjid Al-Ikhlas ini, alhamdulillah kita telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala hidayah, dalam arti hidayah dalam bentuk gerak hati, menjelma menjadi niat dan kenyataan untuk kita senantiasa di malam Selasa berada di masjid kita ini, membentuk suatu masjid, majelis ilmu, sebagaimana petunjuk Nabi kita, ayyuma ummati yajtami'una majalisal ilmi haffathumul malaikatu hatta yatafarraqu. Rawahu Tirmizi. Kata Nabi kita, kapan saja umatku duduk berkumpul membuka majelis ilmu, mereka itu dikerumuni oleh malaikat rahmat sampai berpisah.
Jadi kita yang duduk ini menurut Nabi kita, petunjuk Nabi kita dikelilingi malaikat ini, malaikat rahmat, dengan membawa doa, Allahumma ghfir lahu warhamhu, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Tuhanku ampuni mereka, sayangi mereka, ampuni mereka, sayangi mereka. Sebagaimana sudah kita terangkan minggu yang lalu, begitulah pentingnya majelis ilmu. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita memasuki malam yang ketiga. Malam pertama dulu sudah kita bicarakan pendahuluan, pembukaan, betapa pentingnya ilmu. Malam yang kedua sudah kita masuki sebahagian tentang riwayat kurban. Oh belum? Oh belum? Oh, bukan di masjid sini ya? Oh baru ya, maaf Pak ya, baru pembukaan sekali ya. Oh, alhamdulillah. Banyak, alhamdulillah. Kebetulan saya tiap malam Pak, kecuali malam Minggu dan malam Senin itu yang kosong saya. Malam yang Senin pun ada kebetulan itu di gang kita itu, orang-orang tua di gang kita itu. Oh, baru yang kedua ini Pak ya, masya Allah. Jadi baru kita buka. Malam hari ini kita masuk materi. Saya berharap ini kita berdiskusi, tanya jawab sepuas-puasnya. Cuman saya terangkan dulu kurang lebih 15 ke 20 menit garis besarnya. Setuju Pak? Setuju Pak. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita mau sholat, supaya sah sholat kita itu harus cukup syarat dan rukun. Kan begitu Pak? Orang yang sholat tidak cukup syarat dan rukunnya, tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya, tidak diterima Tuhan. Itu baru cerita sah. Naik setingkat. Orang yang sudah sah sholatnya, ingin dia sempurna, lengkap, harus ditambah dengan sunat-sunatnya dan dilakukan dengan khusyuk. Ini kita kaji kan, baru bagaimana supaya sah sholat. Ini dulu cerita kita, belum kita cerita sempurna, belum kita cerita khusyuk. 3 tingkatan ini. Cerita sah dulu. Salat yang sah, cukup syarat, cukup rukun, sah. Makanya ada orang seperti salat sunat, sehabis salat yang wajib, kok cepat kali. Dia itu hanya garis besarnya. Mau cepat, awak termasuk awak juga lah itu. Yang sunat tuh. Berapa rupanya syarat salat itu supaya sah? 6. Syaratnya baru. Syarat yang pertama, apa itu syarat? Ini dulu. Syarat supaya sah sholat, rukun supaya sah sholat. Apa rupanya syarat itu? Di syarat-syarat begini? Bukan. Syarat artinya yang wajib disiapkan sebelum sholat. Wajib. Kalau enggak disiapkan sebelum sholat, tidak sah itu. Rukun yang wajib dilakukan di dalam sholat itu sendiri. Nah, itulah beda syarat dengan rukun ya Pak. Kalau syarat siap sebelum sholat, sudah ada sebelum sholat. Rukun harus dilakukan di dalam sholat itu sendiri. Nah, mana-mana syaratnya? Pertama, suci. Mana yang suci? Badan, pakaian, tempat. Syarat pertama. Kalau cerita suci badan, ya suci dari apa? 2. Suci dari hadas. Kedua, suci dari najis. Kalau badan. Kalau cerita pakaian dan tempat, suci dari najis. Nah,
Ini singkat, 2 dihitung ini Pak. Suci badan dari hadas, selesai. Suci badan, pakaian dan tempat dari hadas, dari najis. 2 bagian dia. Itu dikira 2 itu. 1 dan 2 itu ya Pak. Nah, harus ini. Berikut. Harus wajib menutup aurah. Apa itu aurah? Jawabnya sederhana saja. Yang nggak boleh nampak, berdosa kalau nampak. Itulah aurah itu. Kalau kita laki-laki yang berdosa kalau nampak, mana? Pusat sampai lutut kita ini nggak boleh nampak. Antara pusat dan lutut. Bukan antara, semua. Lutut sampai pusat. Nggak boleh nampak. Cuma janganlah pula awak pakai celana pendek sehingga pas di lutut. Baru awak sikit terbuka lutut itu semua. Harus lebihkan dikit supaya sempurna. Makanya ada orang bilang celana cingkrang katanya nggak boleh. Ini masalah besar, ini diperbesar-besar masalah itu. Bagus, memang di atas mata kaki lah. Itu nggak usah kita bahas lah. Itu pokoknya untuk uratnya Pak ya. Tersinggung nanti di antara kita. Jadi inilah menutup aurah itu kita. Kalau perempuan, perempuan semuanya badannya nggak boleh nampak. Semua badan wanita itu yang sudah dewasa nggak boleh nampak kecuali mukanya dan tapak tangannya. Nampak betisnya, waduh, dosa dia. Nampak pergelangannya, berdosa dia. Apalagi nampak rambutnya. Rambut ini kan banyak, ada yang di kepala, ada yang tempat lain. Lebih parah lagi kalau nampak yang tempat lain itu kan. Ya Pak ya. Rambut kepala aja nggak boleh nampak bagi perempuan, apalagi rambut yang lain. Nauzubillah. Ya ketiak maksudnya. Janganlah pula ditafsirkan yang lain-lain. Bapak bawa, saya bawa di pasar tu, bapak bawa ke paret tu. Janganlah dibawa ke paret tu pula kan. Ya Pak ya. Itu udah berapa Pak? Tadi yang satu itu tadi 2 itu. Jadi 3 lah, ya kan? Menutup aurat. Baru berikut masuk waktu. Artinya sholat itu dikerjakan setelah masuk waktu yang ditentukan. Zuhur 3:30 sampai 3:30. Kalau awak sholat zuhur jam 12 enggak oke, enggak sah. Apalagi awak sholat zuhur jam 4, enggak oke, udah lewat. Enggak boleh lewat, enggak boleh kurang, pas. Cuma waktu ini ada tingkatan ini Pak. Ada tingkatan Pak. Kita katakan sholat zuhur 3 tingkat nih. Sholat zuhur itu, semua sholat yang 5 itu ada tingkatan waktunya itu. Tingkat yang paling tinggi di awal waktu. Kira-kira berapa menit? Kurang lebih 20 menit di awal. Ini waktu luar biasa. 20 menit di awal Pak. Luar biasa ini. Bagaimana luar biasanya? Pernah Nabi bertanya kepada sahabat, tapi nanyanya pura-pura. Nabi selalu gitu. Perlukah ku terangkan sama kalian ini? Perlulah Rasulullah, kata sahabat. Pura-pura bertanya. Pernah Nabi kita bersahabat, pura-pura tanya sama sahabat. Wahai sahabatku, perlukah ku terangkan sama kalian, ibadah apakah yang paling besar pahalanya? Itulah pertanyaan Nabi. Kami tidak tahu itu Rasulullah, atau sahabat. Lantas Nabi memberikan petunjuk, sholat di awal waktu. Ini tidak ada taranya itu. Ibarat lembu. Di lembu itu Pak, kalau dia berdiri, mananya lah yang tertinggi? Apa namanya sininya itu Pak? Apa namanya itu? Punuknya itulah yang tertinggi.
Jadi penuh ibadat itu lembu itulah. Solat di awal waktu lah. Paling tinggi. Kalau bisa kita jaga ini waktu Pak. Berbahagialah kita kalau kita tetap bisa solat di awal waktu. Tak semua orang begitu Pak. Tapi ada juga orang kayak gitu. Dia tunggu waktu itu sehingga dapat dia di awal waktu. Nah, ini harus masuk waktu. Kedua, tingkat turun lainnya Pak, bukan tingkat ke atas. Dari atas kita cerita ini. Turunlah waktu apa namanya? Oh, yang tadi itu pertama namanya solat di awal waktu itu namanya waktu fadilah. Waktu fadilah. Waktu yang berlebih pahalanya. Habis itu yang 20 menit tadi waktu fadilah itu habis, masuklah namanya waktu lapang. Bahasa Arabnya waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar lapang. Ini biasa-biasa pahalanya. Panjang ini waktu lapang ini. Sampai masuk waktu hurmah. Hurmah, waktu yang haram. Tapi wajib juga dikerjakan. Awak sudah berdosa itu. Kapan? Kira-kira 7 menit di ujung waktu. Udah haram itu. Haram awak memakai itu. Tapi sholat itu tetap dituntut. Begitu. Sekira-kira lah ya. Allahu Akbar. Ini zuhur ini Pak. Allahu Akbar. Baru 2 rakaat. Azanlah asar. Sudah berdosa besar. Itu waktu hurmah namanya. Namun terus. Jadi na'udzubillah lah. Jangan ada kita yang terjadi seperti ini. Di waktu ujung ini. Pincuk-pincuknya lah itu kan. Ya kan. Waktu pincuknya lah itu. Kalau di waktu lapang ini pun sebenarnya masih ada lagi bagian-bagian waktu lapang ini. Tapi mari kita ribut. Yang jelas solat ini harus dilakukan di waktunya. Masuk waktunya. Namun masuk waktu ini ada fadilah, ada lapang, ada hurmah. Hurmah na'udzubillah. Udah berdosa. Cuma lebih besar lagi pahala dosanya pula ketimbang solat sama sekali. Lebih parah itu kan. Ada orang sholat di ujung waktu, sebaik takbir dia baru 1 rakaat sudah habis waktunya, masuk waktu berikutnya. Ya berpahala juga, pahala sholatnya lah, tapi tidak seimbang lagi dengan dosa yang dia terima karena lalai waktu itu. Namun itu tetap lebih baik ketimbang tak sholat sama sekali. Jadi nggak ada pilihan juga ya. Siapalah pilih ibarat durian, memilih durian yang sudah busuk itu namanya itu. Inilah waktu Pak. Jadi waktu ini ada tatanannya. Waktu sholat ini ada udah ditetapkan. Kita tinggal menjamkan. Tinggal menjamkan, memasukkan ke jam. Jam WIB pula, waktu Indonesia Barat. Tinggal masuk ke situ. Kalau ketuntunan Nabi itu waktu subuh dari kapan sampai kapan? Kalau di hadis itu inna subuha yabtadi'u min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, kata Nabi. Sungguh solat subuh itu mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Kira-kira jam 5 sampai jam 6 kurang 10. Kalau 6 kurang 10 dah mau terbit itu. Udah mau terangkan Pak. Itu kita jamkan. Jadi bilang Nabi terbit fajar, terbit matahari, berakhirlah itu. Waktu zuhur mulai miring bayang-bayang sesuatu itu sampai bayang-bayang sesuatu itu lebih panjang dari bendanya. Itu kalau di dalam hadis. Enggak ada dibilang Nabi itu zuhur setengah 2, setengah 1 katanya, enggak. Mana ada setengah 1 zaman Nabi. Jadi kata Nabi, awal waktu zuhur itu miring
bayang-bayang begini Pak, ini benda tongkat, matahari pas di atasnya, kan nggak ada bayangannya itu, nggak ada. Matahari dari sana umpamanya, ini matahari dari mana Pak? Dari sini Pak ya, pas seperti masjid kita sana, matahari dari sana. Kalau matahari dari sana berjalan dia ke arah kemari, ini di atas, pas matahari itu setentang benda itu, tidak ada bayang-bayangnya itu, lewatlah dia kemari, berarti bayang-bayang ke sana. Sebaik nampak bayang-bayangnya, kira-kira kurang lebih 10 cm, masuklah waktu zuhur. Nah, kalau zaman dulu sebelum ada jam, saya di kampung saya masih ada dibikin itu, tongkat kayak gitu dulu, semen petak, taruh. Tapi hanya bisa lihat kalau nampak matahari. Kalau hujan nggak nampak matahari, nggak ada jam lah. Lalu itu zaman dulu ya Pak ya. Masuklah waktu zuhur. Berapa lama? Sampai diukur berapa panjang benda ini, katakan 2 meter. Ukur bayang-bayang ini kemari, kalau sudah 2 meter bayangannya, habis waktu. Nah, mau kita coba besok di situ boleh. Tapi yang ada yang pakai jam lagi kemarin datang. Oh, itu Pak. Itu sebenarnya waktu sholat itu Pak. Matahari semua dihitung itu. Asar habis zuhur kan, asar masuk. Ini kan bersambung Pak. Sholat kita itu yang nggak bersambung kan cuman subuh sama zuhur. Ya kan? Zuhur ke asar bersambung, asar ke maghrib bersambung, maghrib ke isya bersambung, isya ke subuh bersambung. Jadi habis tadi zuhur ini, katakan 3:30 jam kita, berarti Bapak coba besok di halaman masing-masing ya Pak ya, tagakkan betul-betul kayu. Taksir nanti Bapak taksir jam 12:30, ku coba dulu yang dibilang Ustadz itu, matahari dari sana ini kemana saya, Bapak ukur. Tapi Bapak patok berapa kayunya, 1 meter umpamanya. Itulah ilmunya, itu ilmu falak namanya Pak. Bahasa Arabnya ilmu falak, bahasa Inggrisnya astronomi atau astrologi. Biar tambahin sedikitnya, biar lah Inggris itu jangan ngomong Jawa aja pula Pak, sama ngomong karo kan. Astronomi kan ada Badan Meteorologi dan Geofisika, astronomi itu. Geofisika ya Pak ya. Kita bertambah ilmu ini, makin lapang kita ini. Habislah waktu zuhur kalau udah bayang-bayangnya itu dijamkan 12:30 sampai 3:30. Ini berubah-ubah ini Pak, tapi perubahan ini nggak lebih 15 menit. Pemanya saat ini zuhur jam 12:30 nanti bisa itu jam 12:30 itu menurut penanggalan, dihitung dari tanggal 1 Muharram, bukan kalender Januari. Ilmu itu adalah ilmu tanggal hijriyah lah itu. Masuklah waktu asar Pak. Otomatis kapan awal waktu asar? Jawabnya, waktu asar adalah bila bayang-bayang benda itu sepanjang bendanya, masuklah asar, inilah awalnya. Berakhir sampai terbenam matahari. Terbenam matahari, masuklah maghrib. Terbenam matahari, masuk maghrib. Berapa lama waktu maghrib ini? Sebetulnya yang tersingkat waktu salat itu waktu maghrib. Karena waktu maghrib masuk, terbenam matahari. Berakhir sampai hilang syafaqul ahmar. Apa itu syafaqul ahmar? Bintik-bintik merah di ufuk hilang ini. Tapi itu harus hari cerah. Kalau kayak gini kurang cerah nggak akan nampak itu. Pengalaman dan penelitian para ulama bahwa terbenam syafaqul ahmar itu kurang lebih jam 8 kurang 15 atau 8 kurang 10. Itu juga bisa berubah-ubah dari hari ke hari, paling banyak perubahannya 15 menit. Masuklah waktu isya bersambung.
Waktu isya paling panjang, Pak, sampai terbit fajar bersambungnya subuh. Jadi kita hitung dari awalnya dari terbit fajar sampai terbit matahari, ini subuh. Kita padahkan sampai di situ Pak waktunya ya. Kalau didalami nanti mau sedikit ini, minimal harus diterangkan ini syarat yang 6 ini Pak ya. Bapak-bapak sekalian, itulah waktu. Berikut menutup aurat. Sudah diterangkan menutup aurat. Aurah yang ditutup ini sudah kita terangkan. Bagi kita laki-laki, pusat sampai lutut semua harus nampak. Tapi pula jangan gara-gara nanti saya bilang bawa kayak singlet pula nanti bapak sholat maghrib, kan begitu. Itu kan adab menutup ke atas itu. Karena disuruh Nabi kita berhias, berpakaian. Yang paling disukai Nabi kita pakaian adalah pakaian yang berbentuk seperti ini, gamis. Sebenarnya bukan gamis karena kita orang Indonesia, komisun, kopnya itu komis, komisun. Tapi orang Mesir biasanya membaca kof itu jadi ga. Gamis, membilang bakorun, lembu. Kalau orang Mesir bilang bagar. Jadi kalau kita pergi ke Mesir beda dengan pergi ke Arab Saudi. Kalau di Arab Saudi pas seperti yang kita tulis itu dibaca ini. Kalau orang Mesir begini ditulis, lain dibaca, mirip Inggris. Jadi ini gamis, ini ala gamis yang paling disukai Nabi. Ini untuk kesempurnaan. Yang kita lihat di sini menutup auratnya Pak ya. Menutup aurat ini Pak perlu ditanya. Sudah diterangkan kalau kita aurat kita pusat sampai lutut. Kalau perempuan semua badannya lutut kecuali muka dan tapak tangannya. Pertanyaannya, mananya yang harus ditutup? Kalau kita menutup aurat harus jangan nampak. Apanya? Zatnya, warnanya, bentuknya. 3 yang harus ditutup itu. Kalau kita menutup aurat Pak, jangan nampak bendanya, jangan nampak warnanya, jangan nampak bentuknya. Ini dalam ini Pak. Kalau kita laki-laki nggak begitu sensitif. Bagi ibu-ibu yang sangat sensitif. Ada ibu, ada anak gadis kita keluar dari rumah, bajunya blus ketat, celananya celana jin. Jadi berarti blusnya yang ketat ini blus hantu namanya, karena jumpa jin dengan hantu kan begitu. Jadi celananya celana jin, blusnya blus hantu. Blus hantu itu ketat, sudah tangannya pendek, ketat pula. Maaf, BH dia warna hitam. Pertanyaan, menutup aurat kayak gitu benarkah itu? Memang zatnya tak nampak, tapi bentuknya nampak. Bentuknya nampak. Mau nunggu sudah kok pula dia mau pergi ke belanja ke pajak, bawa tas, tariknya atas tali tasnya itu pas di antara gunung tu pula tali tas sudah bikinnya, makin ketatlah ke dalam. Ini harus tegas kita ini Pak sama anak-anak. Jadi yang wajib ditutup itu Pak aurah kita, bendanya, zatnya, warnanya dan bentuknya. Nah, kita pun janganlah ketat-ketat kali celana kita sehingga nampak namantal dan namantulawak begitu kan. Biasa-biasa aja. Itu dia menutup aurah. Berikut Pak, istiqbalul kiblah. Syarat berikut, menghadap kiblat. Nah, kiblat kita kemana? Secara singkat kiblat kita ke Mekah, Masjidil Haram. Di sana ada Ka'bah. Ka'bah itu adalah 4 segi, sebagaimana gambarnya kita lihat di TV. Itulah Ka'bah. Di dalam Ka'bah itu ada batu, disebut namanya Hajarul Aswad. Nanti kita ke sana Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Gak mahal Pak, cuma 25 juta setoran awal, dilunasi menjadi 12 juta jadi 37. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jadi hadap kita sholat ke sana. Memang sejarah Islam itu dulu mula-mula
Nabi kita kurang lebih 2 bulan enggak berkiblat ke situ. Mula-mula itu ke Palestina, Baitul Maqdis. Tapi datang perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram aynama takunu yudrikum fasamma wajhullah, kata Nabi. Kata Allah, Muhammad, dalam solat Nabi kita itu, lagi solat Nabi kita, solat zuhur, turun wahyu, Muhammad hadapkan mukamu ke Masjidil Haram. Padahal Nabi kita menghadap ke Palestina. Datang perintah lagi solat, otomatis Nabi pun bergeser menghadap ke Ka'bah di suatu masjid di luar kota besar Mekah, antara Mekah dengan Hudaybiyah. Saya sudah ke situ. Di masjid itu diberi namalah masjid itu Masjid Kiblatain, masjid 2 kiblat. Kok 2 kiblatnya? Karena di situ Nabi kita sholat zuhur 2 kiblat, 2 rakaat ke Palestina, 2 rakaat ke Masjidil Haram. Sampai sekarang masjid itu kita tertulis di situ itu Masjid Kiblatain. Ini Masjid Al-Ikhlas, karena orangnya di sini ikhlas. Insyaallah ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi inilah Pak 6 syarat. Yang 6 ini Pak enggak bisa ditawar. Kurang 1 dari yang 6 ini tidak sah surat itu. Harus diulang balik. Andai enggak kita tahu, enggak sengaja, kurang 1, tahu-tahu belum habis waktu, nampak kita, oh, terbukanya uratku tadi. Ini wajib diulang Pak, wajib diulang. Tapi kalau belum habis, kalau udah habis waktu, mudah-mudahan Allah ampunkan. Ini dia Pak ya. Saya tadi terjadi pada diri saya seperti ini. Semalam saya memanjat pohon mangga di belakang rumah. Mangganya itu cabang-cabangnya bergetah. Saya manjat. Jadi wudhu saya siap itu. Rupanya tapak kaki saya kena getah mangga itu di sini. Lumayan juga. Segini kira-kira. Siap sholat. Siap sholat asar ku tengok ada getah. Iya. Saya sudah manjat itu setelah sholat zuhur. Belum saya ambil minyak makan, gosok, uduk balik. Karena ini tidak sempurna, terhalang kulit tapak kaki ini kena air. Berarti tidak sah uduk saya, kan begitu Pak? Tidak sah uduk saya kan berarti nggak sah sholat saya, gitu. Jadi kurang aja 1 dari syarat ini. Kalau masih ada waktu kita ulang. Tapi kalau nggak ada lagi waktu sudah habis, ya apa boleh buat. Semoga Allah mengampunkannya. Ini ilmu berharga ini bagi kita ya Pak ya. Itulah dia Pak syarat-syaratnya. Baru rukun-rukunnya. Rukun ialah suatu hal yang wajib di dalam ibadah. Secara singkat sholat ini rukunnya 13 Pak. Yang sholat ini yang kita lakukan ini 13 yang nggak boleh kurang Pak. Pertama harus berdiri. Bagi kita sehat wajib berdiri. Anda sakit duduk, boleh sah. Anda sakitnya agak parah golek, dia golek sah golek. Cukup dia mengisyaratkan dan dia baca mengisyaratkan dia kayak apa? Kayak orang yang ruku, kayak orang yang duduk. Jadi orang yang sanggup berdiri harus berdiri, nggak sanggup boleh duduk. Duduk pun nggak sanggup, mudah-mudahan silahkan dia golek. Nggak sanggup lagi sholat, udah tanam aja lah, selesai, tambah riwayat. Ya. Golek pun nggak sanggup lagi dia sholat, mana udah tamat itu. Disolatkan maksudnya. Lo udah golek pun nggak sanggup dia lagi sholat, wah sholatkan aja lah, tambah riwayat. Allahumma ghfir lahu. Gitu. Kasar ini Pak ya. Salah Pak. Sangkin wajibnya ini. Harus berdiri. Kedua berniat. Niat yang bahasa Indonesianya Pak. Sengaja saya sholat maghrib 3 rakaat mengikut imam karena Allah. Ini yang wajib.
Usulinya sunat Pak, tak berusuli pun sah. Jangan berantem gara-gara usuli. Alhamdulillah sekarang nggak ada yang berantem. Dulu berantem gara-gara usuli. Kamu bid'ah katanya. Dulu ya kan, zaman dulu. Sekarang udah banyak berilmu kita. Nah, yang pertama tadi berdiri, kedua niat. Ketiga takbiratul ihram. Allahu Akbar. Allahu Akbar, yang angkat tangannya sunat. Kalaupun bapak nggak angkat tangan, sholat maghrib. Allahu Akbar. Yang angkat tangan, sah. Angkat tangannya sunat. Sunat itu Pak. Itu pun gitu pun jangan anggap enteng kalau mentang-mentang sunat. Mentang-mentang kecil jangan anggap enteng. Coba ban sepeda itu nggak ada karet pentil tuh. Ya Pak. Bapak sepeda bapak atau sepeda motor nggak ada karet pentilnya. Berapa apapun apinya di pompanya mati, kempes dia. Nah, jadi walaupun sunat jangan ada penting kan begitu. Jadi angkat tangannya sunat. Jadi yang pertama berdiri, kedua berniat, ketiga takbiratul ihram. Yang keempat baca Fatihah. Baca Fatihah. Itu rukun, nggak boleh tinggal. Berikut ruku. Allahu Akbar, ruku. Nanti kita terangkan teorinya dan praktiknya sekaligus. Ruku. Macam mana ruku itu? Harus betul bungku. Nah, sunat, letakkan tapak tangan di lutut dalam keadaan renggang. Renggang. Kalau sujud nanti, letakkan tangan di lantai dan keadaan rapat pula jari, beda. Nah, ini yang perlu kita terangkan ya. Tapi praktek yang wajibnya dulu yang kita kaji ini, ruku. Baru berikutnya di ruku ini harus menahan badan, tidak bergerak selama mengucap subhanallah. Nggak lama. Namanya tumak nina. Jangan ada orang ruku Allah Akbar, belum tumak nina itu. Harus minimal Allahu Akbar, samiallahu liman. Itu sudah cukup lah itu. Selama kira-kira membaca subhanallah, subhanallah berapa detik itu? Katakanlah 10 detik Pak. Makanya nggak sah sholat batu ayam kan begitu. Jadi ini juga rukun tumak nina. Kemudian iktidal ini bangkit dari ruku. Bacaannya samiallahu liman hamidah. Bergerak meluruskan badan ini namanya iktidal. Meluruskan badan dari ruku. Berikut rukunnya sujud. Sujud ini pun ada wajibnya, ini rukunnya. Yang disebut sujud, idza sajada abdi faqad sajada sab'u arabim minhu. Kalau sujud hambaku harus aktif 7 anggotanya. Mana anggota yang 7? Muka, tapak tangan, lutut, ujung kaki. 7 itu. 1 muka, 2 dan 3 tapak tangan. Kan 2 ini kan. 4 dan 5 lutut. 6 dan 7 ujung kaki. Harus berdiri begini ujung kaki itu. Itu sujud. Baru berikut duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud. Ini juga menjadi rukun. Berikut membaca tasyahud akhir. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai situ wajib. Wajib. Itu namanya tasyahud. Kenapa tasyahud? Dia di situ bersaksi kepada Allah. Atau tahiyat. At-tahiyatul, tahiyat pun boleh, tasyahud pun boleh namanya. Sampai di sini yang wajib. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru rukun berikut Allahumma sholli ala Muhammad. Ini pun wajib. Kama shallaita ala Ibrahim, itu sunat. Yang wajib itu Allahumma sholli ala Muhammad saja Pak. Namun salawatnya itu lebih bagus dipanjangkan, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan seterusnya. Jadi namanya memanjangkan itu sunat. Yang wajib Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu yang wajib. Makanya kalau kita sholat sunat kadang-kadang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau copot pula dia sholat sunatnya, pikir dia kan nggak apa-apa. Tapi kalau sholat wajib digituin rugi kali lah kita Pak. Baru yang terakhir, yang ke-13, salam. Salam yang pertama
Assalamualaikum warahmatullah. Nengok ke kanan sunat. Salam kedua sunat. Nengok ke kiri sunat. Yang wajib itu salam pertama aja. Jadi inilah Pak, rukun solat yang 13. Jadi untuk masuk kita mengkaji dasar ini Pak, minggu depan masuklah kita kepada bab toharoh. Apa itu toharoh? Suci. Suci apa? Badan, tempat, pakaian. Ini pun nanti panjang ceritanya ini Pak. Mengkaji toharoh kita, apa rupanya alat toharoh, alat suci. Alat suci 3. Pertama air. Harus dikaji dulu air. Ngaji air ini panjang juga ini Pak. Air itu nanti 5 macam. Alat bersuci, alat membersihkan bagi kita 3. Air. Oh enggak ada air, tanah, tayamum. Oh enggak sempat tayamum, hanya istinja, boleh batu. Tapi itu hanya keringanan, dioles saja, bukan ditokokkan begitu. Ya Pak ya, dioles saja pinggir-pinggirnya sampai kering kan begitu. 3 alat suci bagi kita Pak. Air, tanah, batu. Tapi mudah-mudahan kita udah kaya air. Udah masuk pet ke rumah-rumah kita. Alhamdulillah. Kalau enggak pun masuk ke rumah itu sungai itu mau hanyut pun di situ bisa kan? Udah kaya kita kalau air Pak. Alhamdulillah. Seperti masjid-masjid kita sudah lengkap kerannya. Begitu juga di Masjidil Haram di Mekah. Udah kaya di sana air Zam-Zam Pak. Di dinding itu berbaris keran 10 lengkap dengan gelas-gelas plastik. Minum pun disitu gampang, tarikkan aja, minum, campakkan ke tong di situ, selesai. Udah senang kali lah. Oh zaman dulu kan ada sumur Zam-Zam dekat Ka'bah itu. Oh udah ditutup semua itu. Sumur Zam-Zam itu udah ditutup. Semua itu udah pakai mesin dari luar, ditarik airnya itu, tidak putus-putus selama hayat di kandung badan. Subhanallah. Saya nggak pernah nampak saya sumur aslinya itu. Jadi kita di Mekah pun sudah kaya air, kita pun di sini kaya air kalau untuk alat suci kita. Jadi inilah dulu Pak pendahuluan daripada bab toharoh. Harus tahu kita syarat dan rukun solat, karena kita nanti satu-satu mau menerangkan itu. Makanya lama kita ngaji ini Pak, nggak ada tempat-tempatnya jadinya kan. Tapi saya berharap bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu sekalian jangan kita bosan. Terus saja kita jumpa di sini setiap malam Selasa kalau tidak ada halangan. Kalau pun berhalangan saya nanti, kalau nggak ada ganti, kalau ada ganti saya kirim ganti, insyaallah ya. Tapi kalau kurang dipercaya payah juga Pak zaman sekarang kadang-kadang kan. Ini menyangkut masalah fatwa kan Pak ya. Jadi inilah dulu Pak dari saya mengenai syarat dan rukun sholat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya minta maaf lupa saya membawa tabel mahrum itu. Insyaallah minggu depan enggak lupa lagi saya. Amin. Saya kembalikan kepada bapak-bapak sebelum kita azan ya Pak ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.